Halo Sobat Jiru Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiru Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiru Cinema, pada kali ini Jiru Cinema hadir dengan kisah terbaru, merangkai kisah indah. Ketulusan cinta buat Ibu Sophia, ibu guruku yang cantik. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke kisah. Yuk, cikidiu! Nama saya Randy Saputra atau yang sering dipanggil Putra karena menurut kawan-kawan, menurut sahabat-sahabat saya lebih akrab apabila memanggil Putra. Begitupun dengan kedua orang tua saya dan keluarga saya, saudara-saudara saya memanggil saya dengan panggilan Putra. Saat ini saya baru saja pulang dari perantauan setelah 5 tahun lamanya saya menggantungkan hidup di negeri orang. Saya belum begitu berhasil, belum sukses, namun saya kembali ke kampung halaman dengan membawa sedikit modal yang tujuannya ingin saya pergunakan untuk membuat usaha atau modal usaha di kampung halaman. Karena setelah sekian lamanya saya hidup di negeri orang, saya merasa rindu pada kampung halaman, dan setelah saya memiliki cukup modal, saya berencana untuk membangun sebuah usaha di kampung halaman. Selain ingin menjalani hidup di negeri sendiri, di kampung halaman sendiri, saya ingin selalu dekat dengan orang tua saya. 5 tahun lamanya saya menahan kerinduan terhadap orang tua saya, terhadap keluarga saya. Sudah saatnya saya kembali ke pangkuan mereka. Di kampung halaman inilah dulu ketika saya masih sekolah SMA, sebelum saya pergi merantau, seorang guru yang mengajar saya yang berasal dari kampung yang sama bernama Bu Sophia. Sosok seorang wanita yang luwes, cantik, anggun, dan berwibawa, tentunya memikat banyak laki-laki. Namun pada waktu itu saya hanyalah muridnya, karena antara saya dan Bu Sophia terpaut umur yang cukup jauh. Bisa dibilang lebih pantas apabila saya dan beliau sebagai kakak adik. Bagaimana tidak, ia sudah menjadi seorang guru ketika saya masih duduk di bangku SMA. Tentunya karena terpaut umur inilah yang menyebabkan penghalang bagi saya. Sebenarnya saya sangat mengagumi beliau. Saya selalu menghayalkan Bu Sophia, dan pernah suatu ketika saya merasa menyesal kenapa saya dilahirkan belakangan, atau kenapa Bu Sophia terlalu cepat lahir. Kenapa antara saya dan Bu Sophia tidak dilahirkan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, biar saya bisa atau lebih leluasa mendekati Bu Sophia. Karena terus terang saja saya sangat mengagumi beliau, bahkan bisa dibilang saya mencintai beliau. Walaupun rasa itu saya tahan dalam hati, saya simpan sedalam-dalamnya agar tidak bocor kemana-mana, karena rasanya tidak pantas. Waktu itu saya belum punya apa-apa, saya masih sekolah. Kehidupan orang tua saya juga sangat sederhana sekali. Untuk membiayai sekolah saya juga sangat kesusahan. Sementara Bu Sophia sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi seorang pengajar, dan dialah yang mengajar saya. Namun saya tidak sanggup atau tidak bisa membohongi perasaan ini terlalu berlama-lama, sehingga karena rasa yang begitu membara, begitu menggebu dalam dada, sehingga tanpa saya sadari inisiatif muncul dengan sendirinya agar bisa berdekatan dengannya, agar bisa menarik perhatiannya. Seringkali saya membantu Bu Sophia dalam kesusahan,
membantu beliau dalam setiap kegiatan. Intinya saya selalu mencari cara agar bisa selalu dekat dengan beliau. Namun lama-kelamaan kawan-kawan menyadari adanya ketidakberesan pada diri saya. Anak-anak yang baru tumbuh, anak-anak ABG yang masih mencari jati diri, yang masih penasaran dengan kehidupan orang dewasa, selalu mencari cara. Sehingga seorang kawan saya berterus terang kepada saya, dia menanyakan, karena baginya apa yang saya lakukan terhadap Bu Sophia itu sudah bukan lagi sebatas hubungan antara guru dan murid, namun sudah lebih. Saya yang memang menahan perasaan yang membara dalam dada, berterus terang kepada kawan saya, berkata bahwasanya sebenarnya saya sangat mengagumi beliau. Saya merasa bahwasanya Bu Sophia wanita yang sangat sempurna di mata saya. Kawan saya hanya tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwasanya seperti ada kelainan. Ia menuduh bahwasanya saya memiliki kelainan. Ia tertawa karena saya masih terlalu kecil untuk mengagumi sosok wanita dewasa seperti Bu Sophia. Bu Sophia sudah dewasa, bahkan Bu Sophia sudah bertunangan. Tinggal menunggu hari saja Bu Sophia akan menikah. Saya jawab dengan jelas bahwasanya mengagumi bukan berarti mencintai. Mencintai bukan berarti harus memiliki. Rasa itu tumbuh dengan sendirinya. Saya tidak bisa menahan gejolak rasa yang membara dalam dada ini. Saya katakan kepada kawan saya bahwasanya saya merasa nyaman apabila berdekatan dengan beliau. Bahkan ketika Bu Sophia mengajar di kelas, saya merasa bahwasanya saya bisa menangkap semua ilmu yang diberikan oleh Bu Sophia. Dengan sendirinya saya bisa memahami setiap ajaran dari Bu Sophia yang biasanya apabila saya diajar oleh guru-guru yang lain, otak saya seperti bebel, seperti tidak masuk. Namun apabila Bu Sophia yang mengajar, saya merasa mendapatkan ilmu dengan begitu mudahnya. Hingga pada akhirnya kawan saya yang memang agak-agak bocor membocorkan apa yang saya rasakan ini kepada kawan-kawan yang lain, sehingga berita itu menyebar bahwasanya menjadi gosip bahwasanya saya mencintai Bu Sophia. Berita itu heboh, ramai di sekolahan, di kelas saya, sehingga saya menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan oleh teman-teman. Bahkan si Heni, kawan sekelas saya, menjadi sangat cemburu karena ia rupanya diam-diam mencintai saya. Namun saya justru memberikan perhatian kepada wanita lain, bahkan wanita yang lebih tua, wanita yang menjadi guru saya. Apabila ada yang bertanya kepada saya jawab bahwasanya saya mengagumi beliau sebagai sosok wanita yang anggun, sosok wanita yang luas, sosok wanita yang baik. Bu Sophia guru yang sangat sederhana, guru yang sangat pintar, guru yang sangat arif dan bijaksana, karena beliau mengajar dengan sangat telaten, dengan sabar. Walaupun murid-murid banyak yang bandel, banyak yang nakal, banyak yang iseng, namun ia tetap sabar, tenang. Hingga pada akhirnya tiba-tiba ketika pulang sekolah saya dihadang oleh dua orang laki-laki yang sebenarnya saya kenal, karena mereka adalah Mas Dani dan Mas Heru. Saya tahu Mas Dani adalah tunangan dari Bu Sophia. Namun saya tidak memahami, tidak mengerti apa maksud mereka menghadang saya. Ketika saya berhenti, saya bertanya kepada Mas Dani yang berada di depan, ada masalah apa? Kenapa menghadang saya? Saya buru-buru pulang. Mas Dani dengan tegas berkata, dengan nada mengancam. Ia berkata kepada saya, meminta kepada saya agar menjauhi Bu Sophia.
karena Bu Sophia sebentar lagi akan menikah. Mas Dhani tidak ingin rencana pernikahannya terganggu hanya gara-gara saya. Kemudian dengan tegas saya menjawab bahwasanya rencana pernikahan Bu Sophia dengan Mas Dhani tidak ada sangkut pautnya dengan saya, tidak ada urusannya dengan saya. Karena sampai kapanpun saya tidak akan mungkin bisa membatalkan rencana pernikahan mereka. Saya hanyalah muridnya. Hubungan kedekatan saya antara saya dan Bu Sophia itu hanyalah kedekatan antara guru dan murid, tidak lebih. Apabila saya mengagumi beliau, bahkan apabila saya mencintai beliau, belum tentu Bu Sophia memberikan perasaan yang sama kepada saya. Bu Sophia wanita dewasa, tentunya ia sudah memiliki pemikiran yang lebih matang lagi. Ia tidak mungkin mengorbankan harga dirinya, mengorbankan nama baiknya hanya demi saya, yang anak ingusan, yang statusnya hanyalah muridnya. Dan urusan cinta, saya yakin bahwasanya Bu Sophia pasti memilih Mas Dhani, karena antara mereka berdua sudah terjalin kesepakatan bahwasanya mereka akan segera menikah, mereka sudah bertunangan. Namun Mas Dhani tetap mengancam saya. Saya harus sadar diri, harus menjaga diri bahwasanya walaupun umur antara saya dan Bu Sophia terpaut jauh, walaupun status saya hanyalah murid Bu Sophia, namun apabila terlalu dekat akan menjadi gosip di masyarakat, akan menjadi gunjingan masyarakat. Dengan tenang saya berikan jawaban kepada Mas Dhani bahwasanya saya akan menuruti permintaan Mas Dhani. Saya akan berusaha menjauhi Bu Sophia di luar jam-jam pelajaran. Sebelum pergi, Mas Dhani mengancam apabila saya masih nekat, masih ngeyel, maka ia akan melakukan tindakan kekerasan. Saya menjadi bingung, bagaimana mungkin laki-laki dewasa seperti Mas Dhani bisa mengancam anak kecil, bisa merasa cemburu pada anak ingusan, curiga pada murid dari pacarnya. Namun pada akhirnya saya menyadari, mungkin itulah rasa cinta. Itulah rasa cinta yang tumbuh di dalam hatinya. Saking cintanya terhadap Bu Sophia, jadi ia menelan mentah-mentah gosip yang menyebar di masyarakat. Namun saya tidak menggubris apapun ancaman dari Mas Dhani, karena rasa yang bergejolak di dalam dada ini juga tidak bisa saya tahan. Saya tetap berkomunikasi dengan baik dengan Bu Sophia, tetap menjalin hubungan yang baik dengan Bu Sophia, walaupun saya agak menjaga jarak, agak menjaga batasan, karena saya menghormati Bu Sophia juga, tidak ingin menjatuhkan nama baik Bu Sophia, dan saya juga tidak ingin bersaing dengan Mas Dhani, karena tidak pantas, bukan lawan, bukan levelnya. Hingga pada akhirnya saya lulus, walaupun tidak dengan nilai yang baik, akhirnya saya lulus. Namun yang terjadi, tiba-tiba orang tua saya memanggil saya sebelum acara kelulusan ataupun perpisahan itu dilaksanakan, karena rencananya akan diadakan perpisahan besar-besaran di sekolah saya kan. Orang tua saya memanggil saya, ia berkata kepada saya bahwasanya, meminta kepada saya bahwasanya Mas Dhani datang menemui orang tua saya. Ia datang memperingati orang tua saya agar menasehati saya, agar menjauhi Sophia. Apa saja bisa saja terjadi setelah saya lulus, karena setelah lulus saya sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Mas Dhani meminta kepada orang tua saya agar mengingatkan saya bahwasanya mereka sebentar lagi akan menikah. Dan setelah lulus, ia meminta kepada saya agar menjauhi Bu
Bu Sophia. Dengan tegas saya katakan kepada orang tua saya bahwasanya hubungan antara saya dan Bu Sophia sebatas guru dan murid, tidak lebih. Dan saya yakin setelah lulus, saya dan Bu Sophia akan berpisah. Walaupun tidak berpisah karena memang kami orang satu desa, kami warga desa yang sama dan rumah kami juga terpaut tidak terlalu jauh. Tentu kami akan melakukan kegiatan-kegiatan di kampung bersama. Namun tentunya tidak akan seakrab ketika saya masih sekolah. Orang tua saya tetap bersikeras karena mereka diancam oleh Mas Dani, tetap bersikeras meminta kepada saya bagaimanapun caranya agar saya menjauhi Bu Sophia. Saya berjanji kepada kedua orang tua saya bahwasanya setelah lulus ini saya akan pergi jauh meninggalkan kampung halaman. Saya akan merantau. Walaupun sedih, itulah pilihan terbaik. Orang tua saya setuju. Orang tua saya setuju dengan pilihan saya. Setidaknya saya menjauh dulu dari kampung dan pulang ketika Bu Sophia dan Mas Dani sudah benar-benar menikah. Dengan berat hati, setelah lulus saya pergi meninggalkan kampung halaman, merantau ke Sumatera. Kebetulan ada saudara yang terlebih dulu merantau di Sumatera. Saya berangkat ke Sumatera. Saya mencoba mencari hidup, bekerja di negeri orang. Dengan susah payah saya kerja di perantauan. Saya berharap dengan kesibukan saya di perantauan bekerja mencari duit, saya bisa melupakan Bu Sophia. Karena sebenarnya dalam hati kecil ini tetap mengagumi sosok Bu Sophia, mencintai beliau. Namun apa yang terjadi di perantauan, walaupun sesibuk apapun saya menyampur dengan wanita yang cantik-cantik dari berbagai suku, namun saya tetap tidak bisa melupakan Bu Sophia. Entah bagaimana caranya untuk melupakannya. Saya mencoba berpacaran dengan seorang gadis di perantauan, namun tetap tidak bisa harmonis, tetap tidak bisa romantis. Pacaran itu hanya bertahan beberapa bulan saja, dan saya mencari penggantinya lagi. Saya mencoba berpacaran lagi, namun tetap tidak bisa harmonis, tetap tidak bisa mewujudkan rasa, menumbuhkan rasa yang indah dalam hati ini, tetap tidak bisa, hingga pada akhirnya hanya bertahan beberapa lama. Kemudian saya fokus pada pekerjaan saya tidak akan memikirkan wanita terlebih dulu. Walaupun dalam hati ini sudah mengikhlaskan, namun apa yang terjadi? Semuanya sudah terjadi. Bu Sophia dan Mas Dani di kampung pasti sudah menikah. Yang artinya saya sudah tidak bisa lagi memikirkan beliau. Hingga pada akhirnya 5 tahun lamanya saya tinggal di perantauan, sudah saatnya saya kembali ke kampung halaman. Bu Sophia dan Mas Dani pasti sudah hidup dengan bahagia, dan saya bisa mencari pengganti Bu Sophia di kampung. Karena saya berencana pulang kampung untuk tidak merantau lagi, karena saya sudah memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha di kampung. Saya sudah memikirkan usaha apa yang akan saya bangun di kampung. Saya ingin tinggal di kampung, membangun usaha sekaligus mengurus orang tua saya yang sudah tua. Saya ingin selalu berdekatan dengan keluarga saya di kampung. Saya kembali. Orang tua saya sangat bahagia sekali melihat kedatangan saya. Saudara-saudara saya juga merasakan hal yang sama. Mereka menahan kerinduan yang cukup lama. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk berpisah. Kemudian saya setelah beberapa hari di kampung, saya memikirkan membangun usaha seperti yang sudah saya rencanakan di perantauan.
Dengan modal yang saya miliki, saya membangun usaha, walaupun agak berjalan lambat karena masih usaha yang baru, namun saya yakin bahwasanya suatu saat nanti usaha saya pasti akan berjalan lancar sesuai dengan keinginan saya. Orang tua saya sangat mendukung saya. Setelah berbulan-bulan lamanya saya tinggal di kampung membangun usaha, tiba-tiba Tuhan seperti memberikan godaan kepada saya. Karena tanpa saya sadari, tiba-tiba dalam suatu acara saya bertemu dengan Bu Sophia, sosok yang sebenarnya sangat saya rindukan. 5 tahun lamanya saya menahan beban rasa dalam hati ini. Di perantauan saya sudah berusaha melupakannya dengan mencari wanita yang saya jadikan pacar, namun tetap saja tidak bisa. Tidak ada yang mampu mengganti sosok Bu Sophia dalam hati ini. Deg-deg rasa dalam hati ini ketika bertemu dengan beliau yang sudah nampak dewasa sekali. Karena saya merasa yakin bahwasanya beliau sudah bahagia dengan Mas Dhani, sudah menikah cukup lama, 5 tahun lamanya saya tinggalkan. Tentunya beliau saat ini sudah memiliki momongan. Namun entah mengapa ketika bertemu dengan beliau tanpa sengaja saya menjadi gemetaran, seperti mendidih rasa dalam hati ini. Darah ini seperti mendidih. Saya menegur beliau pun dengan ramah menyapa saya. Beliau malah jadi kaget ketika bertemu saya. Beliau bertanya, sudah cukup lama berpisah, 5 tahun lamanya semenjak lulus. Beliau menanyakan kabar saya. Saya jawab bahwasanya setelah lulus saya pergi merantau ke Sumatera. 5 tahun lamanya saya di Sumatera, saya kembali dan saya berencana untuk membangun usaha di kampung halaman. Saya tidak kuliah dan saya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di kampung. Saya hanyalah perantau yang mencari rezeki di negeri orang, dan saat ini saya kembali, saya ingin berusaha sendiri, ingin mengembangkan usaha di kampung halaman. Bu Sophia menjadi sangat bangga, ia merasa bangga karena baginya saya sudah berhasil, sudah menemukan jati diri. Saya menjadi tersanjung sekali. Kemudian saya menanyakan kabar beliau, bagaimana kehidupan beliau setelah saya tinggalkan 5 tahun lamanya. Tentunya Bu Sophia sudah menikah, sudah bahagia. Namun saya menjadi heran ketika saya bertanya yang seperti itu, raut wajah Bu Sophia menjadi berubah. Ia menjadi murung, terlihat raut kesedihan terpancar di wajahnya. Saya menjadi heran, kemudian saya bertanya, kenapa Bu Sophia yang periang menjadi berubah ketika saya bertanya tentang kebahagiaannya? Dengan pelan beliau menjawab bahwasanya rumah tangganya kandas. Ia berhasil menikah dengan Mas Dhani 5 tahun yang lalu, namun ia sudah menjanda sejak 3 tahun yang lalu, yang artinya hanya 2 tahun ia menjalani kehidupan berumah tangga dengan Mas Dhani. Saya tersentak kaget. Saya tidak menyangka jika pada akhirnya kehidupan Bu Sophia tidak semulus yang saya harapkan. Bu Sophia bercerita bahwasanya ia tidak tahan menjadi istri dari Mas Dhani, karena Mas Dhani laki-laki yang terlalu egois, sangat pencemburu, sehingga Bu Sophia tidak memiliki kebebasan. Sementara dirinya seorang guru yang tentunya harus bergaul dengan banyak kalangan. Selain dari para guru, tentunya para murid dan juga mungkin dari instansi-instansi penting. Karena merasa terbatasi dan tidak sanggup lagi menjadi istri Mas Dhani, akhirnya ia mengajukan cerai ataupun menggugat cerai, dan
walaupun berat, pada akhirnya Mas Dani menceraikan Bu Sophia. Saat ini status Bu Sophia seorang janda. Saya menjadi bingung, saya menjadi gelisah. Sejak pertemuan itu saya menjadi tidak habis pikir, seperti dihantui perasaan-perasaan tidak menentu. Ketika saya ingin ketenangan dengan melihat Bu Sophia sudah hidup bahagia, pada kenyataannya justru berbeda. Bu Sophia sekarang menjanda. Saya menjadi gelisah. Hari-hari dijalani dengan tidak menentu, bingung. Ada rasa yang tumbuh dalam hati ini. Rasa itu masih ada, namun sulit untuk mengungkapkannya karena bagaimana juga status yang berbeda antara saya dan Bu Sophia. Hingga pada suatu ketika, tanpa adanya perjanjian, tiba-tiba saya dan Bu Sophia bertemu dalam sebuah acara yang diadakan di kampung halaman. Untuk kedua kalinya saya bertemu dengan Bu Sophia setelah saya lulus sekolah. Seperti biasa, saya dan Bu Sophia ngobrol-ngobrol santai, bertukar pengalaman, bertukar cerita. Bu Sophia sangat asik, membuat saya benar-benar seperti terhipnotis. Hingga pada akhirnya ketika saya dan beliau hanya berdua, karena saya berencana saya menawarkan diri mengantar beliau pulang ke rumah, dan Bu Sophia tidak menolak. Di sebuah perjalanan saya sengaja menghentikan kendaraan saya mengajak Bu Sophia untuk berhenti dulu, ngobrol dulu di pinggir jalan, tepatnya di pinggir sawah, tempat yang sangat romantis. Diiringi dengan sepoi-sepoi angin sore yang sejuk, seperti menghipnotis saya, membuat terlena melihat kecantikan wajah Bu Sophia. Bu Sophia tertegun, ia memandangi saya dengan seksama. Ada rasa penasaran. Ia bertanya kepada saya, kenapa mengajak berhenti? Dengan berani saya berkata kepada Bu Sophia bahwasanya saya sudah cukup lama memendam perasaan ini, bahkan sejak saya masih sekolah. Mendengar kata-kata saya, Bu Sophia tertawa terbahak-bahak. Baginya mungkin kata-kata saya dianggapnya lucu. Namun kemudian saya tegaskan bahwasanya apa yang saya katakan ini jujur. Bahwa ketika saya masih di bangku sekolah dulu, sudah beredar rumor di masyarakat, sudah menjadi gosip. Bahkan karena gosip itulah saya berkali-kali diancam oleh Mas Dani. Karena ancaman dari Mas Dani itulah ketika lulus saya langsung pergi merantau. Saya tidak ingin mengacaukan rencana pernikahan Bu Sophia dengan Mas Dani. Makanya saya yang memilih menghindar, saya yang memilih mengalah. Mendengar kata-kata saya, Bu Sophia terdiam. Ia mengamati saya dengan saksama. Kemudian ia bertanya, apakah yang saya katakan ini serius? Saya katakan bahwasanya apa yang saya utarakan ini tulus dari relung hati yang paling dalam. Selama 5 tahun saya di perantauan, saya tetap tidak bisa memendam perasaan. Berkali-kali saya mencoba berhubungan dengan wanita di perantauan, namun tetap tidak bisa. Tidak ada wanita yang bisa meluluhkan hati saya, karena siapapun wanita yang saya coba untuk cintai, tetap tidak mampu mengalahkan sosok Bu Sophia di dalam hati ini. Bu Sophia menjadi terharu. Buliran bening air mata menitik membasahi pipinya. Saya beranikan diri mendekat, kemudian menyeka air mata itu. Saya berkata dengan pasti kepada Bu Sophia, apabila diizinkan, saya ingin menikahi Bu Sophia. Ia memejamkan mata sebelum menjawab pertanyaan dari saya.
Kemudian dengan lirih ia berkata bahwasanya ia mengagumi saya sejak lama. Sejak pertemuan pertama kali saya pulang dari perantauan, ia sudah berpikir bahwasanya saya adalah laki-laki sejati, laki-laki yang mandiri, tentunya laki-laki yang bisa melindungi wanita. Dari situlah ia sudah merasa kagum pada saya. Namun ia menyadari statusnya yang saat ini janda dan umur yang terpaut jauh. Tidak mungkin, baginya tidak mungkin. Namun saya langsung patahkan kata-katanya bahwasanya yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena semua ini memanglah impian saya semenjak pertama kali bertemu dengan Bu Sophia di sekolahan dulu. Saya sangat mengagumi Bu Sophia. Sekali lagi saya bertanya kepada Bu Sophia, apakah bersedia menikah dengan saya? Bu Sophia dengan pasti menjawab, apabila niat saya tulus, ia bersedia. Saya merasa senang sekali. Rasanya bahagia sekali. Rasanya tiada kebahagiaan lagi di dunia ini selain hari ini, ketika Bu Sophia menerima lamaran dari saya. Hingga pada akhirnya saya sampaikan kepada orang tua saya bahwasanya saya dan Bu Sophia akan menikah. Orang tua saya terhentak kaget. Bagaimana mungkin saya bisa menikahi Bu Sophia? Saya katakan bahwasanya saya sangat mencintai Bu Sophia. Bahkan dulu ketika gosip ramai di masyarakat membicarakan saya dan Bu Sophia, sehingga Mas Dani menjadi sangat marah, semuanya benar bahwasanya memang saya mencintai Bu Sophia. Namun pada waktu itu saya masih sekolah, saya masih kecil, jadi saya pendam perasaan itu. Dan saat ini Bu Sophia sudah menjanda. Beliau menerima saya apa adanya. Akhirnya orang tua saya luluh, mereka menyetujui rencana saya. Apalagi sekarang memang Bu Sophia sudah janda, tidak ada pembatas lagi, tidak ada Mas Dani lagi yang akan menghalangi saya menikah dengan Bu Sophia. Dan pada akhirnya kami bisa hidup dengan bahagia. Oke sahabat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah cinta dari Jiro Cinema. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah Jiro Cinema selanjutnya. Cikidiu.